Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan belajar tema 1, masih di tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah. Pembelajaran 5. Kemarin kita sudah belajar pembelajaran 4, sekarang kita belajar pembelajaran 5. Nah, di pembelajaran 5 itu ada teks bacaan. Kalian bisa lihat di situ. Nah, Bu Guru akan membacakan teks, kalian amati dan kalian simak baik-baik bagaimana intonasi ketika membaca teks. Ya, sekarang dengarkan, Bu Guru akan membacakan teks berikut. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki ringan tangan. Nah, di tayangan selanjutnya itu ada pertanyaan-pertanyaan. Ketika kalian belajar di sekolah, tentunya Bu Guru akan suruh kalian untuk diskusi jawaban. Tetapi karena kalian belajar di rumah, nah kalian bisa diskusi dengan orang tuanya, ya, bisa mamahnya atau ayahnya. Nah, di sini ada 8 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama itu, mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Nah, alasannya apa? Kenapa rumah Udin selalu indah dan rapi? Nomor 2, apa akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Nah, ketika dia tidak bekerja sama, akibatnya apa? Ya. Nomor 3, apa sikap Udin dan Mutiara? Apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Tentunya iya, karena mereka bekerja sama. Bekerja sama itu adalah merupakan atau menunjukkan pengamalan sila Pancasila. Sila keberapa? Bekerja sama itu termasuk sila keberapa, anak-anak? Sila ketiga. Ya, jelaskan alasannya. Alasannya termasuk sila ketiga itu karena apa? Nomor 6, menurut pendapatmu, apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan alasannya. Nah, jadi sudah Bu Guru kasih tahu. Sekarang nomor 7, tuliskan pengalamanmu di rumah dalam menerapkan sila ketiga Pancasila. Berarti kalian menulis pengalaman atau menuliskan cerita tentang pengalaman yang menerapkan sila ketiga Pancasila. Nomor 8, apa makna dari ungkapan cepat kaki ringan tangan? Nah, kemarin kita sudah belajar ada congkak itu artinya sombong. Nah, cepat kaki ringan tangan itu artinya suka membantu, suka menolong, atau rajin bekerja. Nah, sekarang perhatikan lagi. Nah, ketika kalian di rumah menerapkan sila ketiga Pancasila, seperti contohnya bekerja sama, yaitu kalian bisa membuat cerita, ya, ini cerita pengalaman tentang penerapan sila ketiga Pancasila. Kalian bisa tulis di buku latihan. Nah, sekarang perhatikan lagi di tayangan berikut. Itu ada beberapa ungkapan, ya. Nah, sekarang perhatikan nomor 1. Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Nah, di nomor 1 itu ada ungkapan. Ungkapannya apa, anak-anak? Ya, tentunya rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak sombong. Nomor 2, ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Nah, di nomor 2 juga ada ungkapan. Masih ingat? Ungkapannya itu buah hati. Artinya anak, ya. Nomor 3, Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Nomor 3 ungkapannya adalah buah tangan. Masih ingat artinya enggak?
buah tangan artinya oleh-oleh ya. Nomor 4, Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Cepat kaki ringan tangan itu artinya suka membantu, suka bekerja, rajin bekerja, atau suka menolong. Nomor 5, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Nah, di nomor 5 itu ada ungkapan kepala dingin. Kepala dingin itu artinya sabar. Nah, perhatikan sekarang dari nomor 1 sampai nomor 5. Ya. Nomor 1 itu ungkapannya adalah rendah hati. Rendah hati itu artinya tadi apa? Iya. Rendah hati itu tidak sombong. Yang kedua, buah hati. Buah hati itu artinya anak. Nomor 3, buah tangan. Buah tangan artinya oleh-oleh. Nomor 4, cepat kaki ringan tangan. Ya, suka bekerja, suka membantu. Nah, nomor 5, kepala dingin. Kepala dingin artinya sabar. Nah, sekarang kalian bisa menuliskan ungkapan-ungkapan yang tadi Bu Guru sebutkan, itu kalian tuliskan di tayangan. Kalian bisa kerjakan di buku latihan atau di buku tematiknya. Ya, ini arti ungkapan yang sudah Bu Guru jelaskan. Nah, perhatikan sekarang di tayangan berikut itu ada gerakan ketika kita berjalan. Ada berjalan ke depan, terus ada juga berjalan mundur. Ya, kalau berjalan ke depan itu sudah biasa kita lakukan setiap kita berjalan, tentunya kita berjalan ke depan. Nah, ketika kita berjalan ke depan itu ada sikap-sikap yang harus diperhatikan. Contohnya pandangan kita ke depan, terus melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan. Bagaimana caranya? Nah, itu ada sikap-sikapnya. Kalian bisa lihat di tayangan atau gambar yang ada di depan kalian. Nah, ketika kalian mau belajar berjalan mundur, nah itu tentunya harus ada pengawasan. Pengawasan. Kenapa? Agar ketika kita berjalan mundur, kita tidak tahu apa yang ada di belakang kita. Nah, itu harus ada pengawasannya. Ya. Nah, sekarang perhatikan lagi tayangan selanjutnya. Nah, itu ada berjalan bersama-sama. Nah, ketika kalian ke sekolah, nah tentunya di pelajaran olahraga itu biasa Bu Guru ajak kalian praktek untuk melaksanakan seperti yang ada di gambar. Ya, itu ada berjalan, cara berjalan, melompat dan sebagainya. Gerakan-gerakan lokomotor dan non lokomotor. Nanti kalian akan bisa pelajari di tema yang lain gerakan-gerakan itu. Nah, di sini ada gerakan bersama karena kalian di rumah tentunya tidak bisa melaksanakan bersama teman-teman. Kalian hanya bisa berjalan biasa di rumah. Nah, sesuai dengan contoh yang ada. Ya, sekarang di tayangan selanjutnya, nah itu Bu Guru harap kalian ketika Bu Guru beri tugas itu kalian mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Nah, setelah kalian mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku pembelajaran 5, di buku tematik, dan juga yang ada di tayangan, nah itu Bu Guru nanti akan suruh kalian untuk menghafalkan bunyi sila-sila Pancasila dan juga simbolnya. Ya, nanti kalian bisa menghafalkan, kalian bisa mengirimkan melalui pesan suara atau voice note. Nanti ada bimbingan dari orang tua kalian untuk menghafal sila-sila Pancasila dan juga simbol-simbolnya. Nanti kirimkan ke Bu Guru hasil latihannya dan juga pesan suara untuk hafalan bunyi sila-sila dan simbolnya. Ya, tetap semangat anak-anakku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.